kalau tidak mampu memperbaiki keadaan diri kita dan keadaan di orang-orang di luar diri kita, Kak. Siapapun bisa bertemu karena dia ada di dalam apapun. Di dalam gelap juga Allah, di dalam jahat juga Allah, di dalam kebatinan Allah, di dalam Islam juga Allah, di dalam apapun itu Allah. Tetapi kalau tidak mampu menjauhkan, berarti pertemuan tadi tidak ada gunanya, sia-sia. Gitu. Bukan saya mengatakan bahwa pertemuan tadi bohong, tidak. Tapi jenengan tidak mampu menjadi wadah yang baik untuk mendahulukan pertemuan tadi sehingga menjadi cerminan daripada apa yang jenengan temui tadi. Paham ya? Jadi jatuhnya enggak akhlak. Makanya tadi saya mengatakan bahwa syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Ma'rifat ini yang paling puncak daripada perjalanan ma'rifat itu di syariat, puncak daripada perjalanan syariat itu di ma'rifat. Sama. Orang ma'rifat tapi kalau tinggalannya tidak baik, ya berarti tidak ma'rifat. Naik, kesempurnaan naik itu dilihat dari kesempurnaan turunnya. Saya tadi naik ke Mbah Wonosegoro ini, mata beliau kan pingsan, bisa makan naik. Bukti kayak pelau, kayak baju ini tadi. Itu jamaah saya dilewati, jamaah kita kaki. Enggak kok, gini-gini kan. Apa semua sama-sama pingsannya lihat? Boleh yang digelindungin atau mati atau gimana gitu? Enggak ada, diambilin doang. Masya Allah. Apa sama-sama pingsannya apa gimana? Jadi gendong-gendong saya apa? Wong pingsan ada gelindung pingsan wis biasa. Dalam sah. Subhanallah. Bagus. Kuyat. Bagus, mantap. Jadi intinya adalah bagaimana kita membawa pertemuan itu menjadi sempurna itu di dalam turunnya. Turun itu menjadi sempurna setelah kita bertemu naiknya tadi. Jadi utuh sifatnya. Ada orang ma'rifat katanya nggak sholat, nggak tahu dia berma'rifat kepada siapa. Jadi ma'rifat sekarang itu mengatakan aku berguru kepada iblis di dalam berma'rifat. Bagus. Tetapi yang menjadi wasilah adalah tetap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda disuruh berwasilah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu Adam itu diciptakan pertama kali oleh Allah, tidak sengaja Adam itu melihat di langit. Di langit itu bukan di langit yang seperti yang kita bayangkan, bukan di langit yang ini, yang ada bintang-bintangnya itu. Di langit itu yang dimaksud di sini adalah kedudukan yang tinggi atau kedudukan yang mulia atau kedudukan yang sempurna. Pokoknya gitulah. Kalau dijelasin lebih dalam, nggak paham saya. Adam melihat bahwa ada dua nama, Allah dan Muhammad, sejajar. Maka Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, aku melihat setelah aku tidak sengaja aku melihat langit, aku melihat dua nama yang sejajar, dan engkau tidak mungkin mensejajarkan nama itu apabila dia tidak mulia di sisimu. Maka dikatakanlah, hai Adam, ketahuilah bahwa dia itu adalah kekasihku, dia itu adalah nabi yang terakhir, dan maka berwasilahlah engkau kepadanya.
Adam itu semenjak diciptakan oleh Allah, sebelum dia melakukan segala sesuatu, itu sebenarnya wujud syahadatnya Nabi Adam. Dia menyaksikan di situ adalah dia bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu syahadat, cuma dikiaskan dalam bahasa yang berbeda di dalam kisah itu. Jatuhnya tadi ke nabian dan kerasulan tadi, Nur Muhammad tadi jatuh. Maka berwasilah engkau kepada Muhammad. Wasilah itu adalah jalan atau sambungan. Nah, wasilah sedangkan Nabi Adam itu belum tahu Muhammad itu kelakuannya bagaimana, akhlaknya bagaimana, bentuknya bagaimana, wujudnya bagaimana, sosoknya bagaimana, sifatnya bagaimana. Bagaimana Nabi Adam berwasilah kepada Muhammad? Jatuhnya adalah kepada sifat jamalnya Allah, Rahman, Rahim, belas, kasih, tulus, sabar. Jadi Nur Muhammad akan disuruh berwasilah, maka kalau mau kembali kepada Allah, kalau mau menempuh jalan menuju Allah, maka berwasilahlah kepada Muhammad. Muhammad di situ adalah Nur Muhammad, yaitu sifat jamal daripada Allah. Kalau kamu beribadah tanpa disertai jamalnya Allah, berarti tidak berwasilah kepada Muhammad, Nur Muhammad, tidak berwasilah kepada Muhammad Rasulullah, karena dengan tidak melakukan amal ibadah itu sesuai dengan kadar apa itu hati kita, tidak ada kadar keindahan daripada Allah. Apa itu? Di saat kita berbelas kasih, di saat kita beribadah itu dengan ikhlas, kita sholat dengan ikhlas, dengan keridhaan, dengan ketulusan, itulah yang namanya berwasilah kepada Nur Muhammad, berwasilah kepada Muhammad. Kita sholat dengan tulus, dengan ikhlas kepada Allah, itulah wasilah. Kita menerima cobaan daripada Allah, kita berlaku sabar, itu jamalnya Allah, itulah yang dinamakan wasilah. Yang menyampaikan amal ibadah sampai kepada Allah, itulah yang dinamakan wasilah. Wasilah adalah sifat jamalnya Allah yang kita bawa, yang kita muat di dalam setiap aktivitas dan ibadah yang kita lakukan. Jadi kalau sholat ya ikhlas, ya ridho, ya pasrah, itu berarti kita membawa berwasilah kepada Muhammad secara batin. Nah, perbuatan sholat itu sendiri merupakan wasilah secara jasad kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana jasanya Rasulullah sholat, kita sholat, itu wasilah. Bagaimana Rasulullah itu cinta kasihnya kepada orang-orang yang membenci dia, yang menjatuhkan dia, yang menghina dia, yang tidak menghargai dia, dan kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga kita semua ini melakukan hal yang sebaliknya. Di saat orang itu membenci kita, kita mencintai. Di saat orang memfitnah kita, kita memaafkan. Maka itulah wasilah. Wasilah kepada Muhammad. Indah ajaran agama itu, indah. Ajaran agama Islam itu indah. Yang tidak indah itu hukumnya, yang dikaku-kakuin itu. Hukum itu lepas. Jadi kalau kita beribadah sholat, itu berarti jasad kita ini berwasilah kepada Muhammad. Kita puasa, jasad kita ini berwasilah kepada Muhammad. Muhammad melakukan perjalanan haji. Agak ngerti, soalnya gak ngerti mana itu Arab. Jenenge Mekah gak ngerti, dia mana haji rata dan dendek tahu kira-kira mikir aku.
Jadi gak ada penekanan di situ. Soalnya apa tak tekan juga, aku kok ditekan nak repot. Ya, haji sih bolak balik. Jumatan 40 kali nggak berangkat haji udah haji 40 kali berangkat, kalau nggak berangkat ya nggak haji, orang nggak berangkat ke masjid. Jadi siapapun kita, jasad ini harus berwasilah kepada Rasulullah dan batin kita harus berwasilah kepada Rasulullah, yaitu mendahirkan perbuatan zahir dan batin daripada Muhammad bin Abdullah yang merupakan contoh akhlakul karimah, yang merupakan uswatun hasanah, sesuatu yang wajib menjadi imam di dalam setiap tingkah laku dan peribadatan kita kepada Allah. Itu namanya wasilah. Jatuhnya tadi mendohirkan kembali sifat Nabi, mendohirkan kembali sifat Rasul. Jadi dalam wasilah itu kok tidak inilah hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Itu bukan wasilah. Itu tawasul. Tawasul itu ya nyambung Fatihah itu. Tetapi perbuatan kita harus berwasilah, ucapan kita harus berwasilah, perkataan kita harus berwasilah, sikap kita harus berwasilah, duduk kita harus berwasilah, tidur kita harus berwasilah, berbaring kita harus berwasilah, jalan kita pun harus berwasilah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu loh yang dinamakan wasilah secara utuh, itu seperti itu. Jadi hilang yang namanya cipta, yang namanya Mas Denny, yang namanya enggak ada namanya itu. Ada. Yang namanya wasilah itu adalah kita berdiri satu barisan, satu majelis dengan baginda Rasulullah, sehingga kita masuk di dalam baginda Rasulullah sebagai uswatun hasan. Duduk kan harus Rasulullah ki lungguhnya duduknya begitu, saya niru begitu. Rasulullah itu kalau makan begitu, saya begitu, tapi ya nggak boleh begitu terus. Begitu ya begitu, tapi tidak begitu. Kalau zaman Rasulullah begini dulu, 3 jari lama. Ya, kalau kita semua makan lama begini, wah, petangin istri nanti. Kalau perlu kita makan sambil jalan atau sambil kerja, efisiensi waktu. Tetapi akhlak-akhlak yang terpenting itu adalah bagaimana kita mengikutkan berwasilahnya ucapan kita, berwasilahnya perbuatan kita, berwasilahnya sikap kita, berwasilahnya seluruh tubuh kita ini kepada Rasulullah yang zahir dan yang batin. Ya, itulah yang dinamakan wasilah, sehingga utuh sifatnya. Akhlak yang berkenal sudah mengenal Rasulullah, sehingga karena Rasulullah yang kita cintai, sehingga kita berusaha untuk melahirkan sifat-sifat Rasulullah di dalam diri kita. Cerita lagi dulu itu, kalau pacar saya itu dulu kalau istri itu kan cintanya itu sudah gimana ya, beda dengan pacar dengan istri itu beda. Itu bagi saya loh, saya jujur apa adanya. Yang pacar itu gimana gitu rasanya, lebih bersih, lebih berasa. Bukan saya memberikan contoh yang tidak. Cuma saya berkata jujur apa yang saya rasakan. Dulu, sekarang udah punya istri ya, cintanya untuk istri satu aja. Ya. Jadi saya
mencintai istri saya itu suka rujak, saya nggak suka rujak. Akhirnya saya juga ikut-ikutan makan rujak itu. Orang yang saya cintai suka bakso, saya nggak suka bakso, jadi ikut-ikutan suka bakso. Begitulah sebenarnya cinta itu seperti itu. Ngomong cinta tetapi tidak menirukan apa yang dia cintai, berarti bohong. Cintanya cinta gombal. Nggak boleh. Orang mau membongkar rahasia gurunya itu langsung jadian, langsung cari ulang. Benar. Gurunya tuh lebih ditutupi rahasianya yang bosok-bosok itu, utamanya kalau perlu dikasih yang wangi-wangi gitu. Nggak boleh di udah tahu busuk ditambah dibusuk-busukin, ditambah-tambahin. Nggak boleh. Guru tetap guru. Gitu. Rahasianya yang tutupi. Nanti ganti deh sampai ditutupi oleh Allah lu rahasianya sampai. Bukan diborok Jangan borok itu mah ada sarungan ini gak ketok. Seperti gurunya kalau borok ini tak tutupi guruku. Malah borokku aduh. Ngalor ngiter ngurut borokku dewe. Terus boroknya sampai kapan tak abu ya. Jadi setiap pertemuan kita berpikir itu ada di dalam pikir kita menemukan ketenangan, sehingga ketenangan itu membawa di dalam efeknya ada di dalam kehidupan kita menjadi tenang. Ada masalah pun kita menjadi tenang. Tenang itu bukan tenang di dalam tidak menghadapi masalah, tidak kita hadapi itu masalah, tapi kita hadapi hati kita tetap tenang. Tenang aja orang masalah, padahal ada masalah, tidak begitu maksudnya. Jadi terus tadi saya menceritakan tentang sholawat yang di dalam Al-Quran tadi dikatakan bahwa Allah, para malaikat itu bersolawat kepada Rasulullah. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau kepada Rasulullah. Sekarang malaikat yang ada di rambut-rambut kita ini semuanya itu malaikat yang menjaga. Di dalam kulit kita ini malaikat yang menjaga. Di dalam darah kita ini malaikat yang menjaga. Berarti rambut kita ini bersolawat. Selama di dalam tubuh kita ini bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berhenti solawat itu tadi bisa diamputasi. Mati. Jadi bohong kalau dikatakan bahwa diri kita itu tidak pernah bersolawat. Tetapi diri kita ini tidak pernah mengikuti solawat yang ada di dalam diri kita, tidak menyadari bahwa dalam semua tubuh kita ini bersolawat kepada baginda Rasulullah. Karena tidak menyadari sehingga kita tidak menjaga solawat itu, jangan sampai terkotori oleh sikap kita, perbuatan kita, perilaku kita, dan kata-kata kita. Kalau sudah sadar, menjaga. Sudah mengetahui, maka menjaga. Tangan bersolawat, ya, mata bersolawat, hidung bersolawat, kaki bersolawat, sehingga kita menjaga agar tetap keselarasan di dalam solawat ini menjadi tetap tidak terkotori, tidak, kalau orang Jawa bilang orang selak, tidak membohongi, tidak membodohi. Sudah mengetahui tetapi tidak mau menjaga, itu sama saja dengan seorang ustadz yang mengetahui ilmu agama tetapi dia memperjualbelikan ilmu agama, sama saja hukumnya. Kalau gitu dosa kita banyak, enggak banyak toh. Ya, jadi kita ini adalah selamatan.
kita ini adalah syalamatan, kita ini adalah rahmatan. Karena di dalamnya, kenapa dikatakan begitu? Di dalamnya terkandung nur Nabi dan nur Rasul yang berangkat daripada nur Muhammad, yang berangkat daripada Allah. Jadi kalau berwasilah kepada iblis itu bagaimana? Tadi berwasilah kepada Muhammad, nur Muhammad. Sekarang berwasilah kepada iblis. Iblis itu bagaimana? Sombong. Sholat, ingin menunjukkan kesombongannya bahwa dia rajin ibadah sholat. Riya, itu sifatnya iblis. Nah itu yang jadikan wasilah. Sama-sama sholatnya, yang satu sholat karena berwasilah kepada keikhlasan kepada Muhammad, dan berwasilah kepada kesombongan riya, maka sama-sama sholatnya, tetapi tidak, yang satu tidak diterima, dan yang satu diterima. Tanda-tanda daripada amal ibadah yang diterima itu apa? Apabila ibadah itu mampu memperbaiki diri kita dari hari ke hari lebih baik, berarti ibadah sholat kita diterima oleh Allah, ibadah puasa kita diterima oleh Allah, zakat kita diterima oleh Allah. Tetapi kalau ibadah kita tidak mampu merubah diri kita dari hari ke hari lebih baik, itu namanya ibadah kita tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Simpel, yang merasakan kita, yang merasakan pun orang lain di luar diri kita. Jadi sebenarnya Allah itu surga atau kita tuh mati besok nama surga atau neraka, kita tahu sebenarnya sekarang. Ibadah kita itu diterima atau tidak oleh Allah, tahu sudah sekarang. Kalau tidak tahu, maka agama Islam adalah agama yang bohong, hanya menjual mimpi. Padahal agama Islam itu menjamin agama yang paling baik, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Agama yang paling top. Kalau kita masuk surga, kok kita tidak mengetahui di dunia ini besok masuk surga atau neraka, berarti bohong Islam itu. Kalau tidak ada tanda-tandanya, ada sebenarnya, tapi kita semua tidak mampu menggalinya karena kita tidak pernah mencarinya, kita tidak pernah merenunginya. Kalau sholatnya bagus, maka akhlaknya akan semakin bagus. Kalau puasanya bagus, maka diemnya Rasulullah mangsane semakin hilang. Kalau zakatnya bagus, maka dia akan terus, akan selalu memberi kepada segala sesuatu. Kalau surga itu bagaimana? Tanda-tanda orang yang masuk surga, orang yang di dalam kondisi kehidupannya itu selalu menemukan kebahagiaan, selalu menemukan ketenangan, selalu menemukan kedamaian. Walau sebenarnya secara lahir ya, kehidupan dia kalau dipandang orang itu tidak menemukan kebahagiaan. Paham ya Bu ya Pak? Jadi Islam itu agama yang tidak menjual cerita, tidak menjual janji kosong, tetapi nyata seketika itu. Makanya ada di dalam Al-Quran, apabila kamu bersyukur, maka akan aku tambah nikmatnya, nikmatku, kata Allah. Itu maksudnya apa? Kalau kita mendapat rezeki, kita sertai rasa syukur, kenikmatan rasa itu akan ditambah. Coba kalau kita kesini, kita bersyukur kepada Allah. Tadi ada yang membawa singkong, ada yang membawa roti, ada yang membawa macam-macam. Di saat kita makan singkong, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, rasanya singkong tadi nikmatnya ditambah oleh Allah, kenikmatan singkong tadi. Kita bersyukur Gusti sama Allah, ya Allah, alhamdulillah hanya ikan asin, kenikmatan ikan asin tadi yang ditambah oleh Allah. Coba apabila kita tidak bersyukur di dalam kita ketemu singkong, dan kita tidak bersyukur di saat kita bertemu ikan asin, maka rasanya tidak enak. Tercabutlah rasa nikmat itu sendiri. Makanya dikatakan di situ ditambah nikmatnya oleh Allah, itu kenikmatan rasanya ditambah oleh Allah. Dan itu kontan.
Tidak nunggu nanti atau besok atau kelak atau besok mati menunggu ke akhirat. Tidak, karena ketika itu kenikmatan itu ditambah oleh Allah. Kontan sifatnya. Mari nabok wong ditabok wong, mari ngidoni wong diadoni wong, ngono maksudnya. Mari misui wong dipisui wong. Jadi apa yang kamu tanam itu ya seketika itulah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, jadi makrifat itu adalah pengenalan kita kepada Allah. Setelah mengenal maka harus turun mendohirkan akhlak peringai daripada Allah itu sendiri. Ya, ketoknya kok udah malam. Ngantuk ya Bu, Pak? Ngantuk? Sudah? Sudah. Saya kira cukup. Sekian. Semoga apa yang saya sampaikan menjadikan satu pelajaran bagi kita, bahwa perjalanan untuk mengenal Allah itu adalah pelajaran yang tidak boleh berhenti, karena Allah sendiri itu sesuatu yang terbarukan, sesuatu yang luas, tidak terbatas. Apabila kita berhenti kepada satu tempat, satu makom, maka perjalanan kita tadi sudah tidak berlanjut. Berarti kita tidak mengarungi Allah itu secara utuh. Kita tidak menyelami Allah itu secara utuh. Karena hari ini kita ketemu A, besok nyelam lagi akan ketemu B, besok nyelam lagi ketemu C, besok nyelam lagi ketemu D. Nah, selama hari ini itu kalau kita pakai nyelam besok lagi dan ketemu besok lagi, berarti jenengan mandek, nggak jalan. Berarti sampai sudah putus perjalanan kepada mengarungi samudra daripada Allah. Kalau ngono sesuk ngono meneh, berarti jenengan demi masanya nggak ada, tidak mengikuti masa, berarti kuno. Allah itu selalu baru, Allah terbarukan. Sekarang keyakinan hari ini, apabila besok kita gunakan keyakinan hari ini untuk besok, maka itu namanya sudah tidak benar. Karena besok keyakinan akan berubah seiring dengan masa, seiring dengan usia, seiring dengan pemahaman yang baru yang masuk, yang menguatkan yang lama. Tapi kalau hari ini ngono sesuk ngono meneh, berarti mandek. Keblok, istilahnya ngono macet di tengah jalan. Sampai perjalanan ini dari Surabaya ke Wonosalam, jeblok di tengah jalan. Aku sudah berjalan ke Allah, iya, tapi jeblok di tengah jalan mandek. Sesuk ngono meneh, bener ya nang ngono meneh, karena nang ngono meneh ora berubah. Berarti jenengan mandek. Allah iki mau tak gawe sak ngono kuwi ne sampean. Mau sak ini sampean ngono to kan. Lah sampean sak ngono tak ngono lho. Luas Allah itu. Ilmunya banyak. Kebenaran dari semua ilmu itu luas. Buka semua kitab, buka semua buku yang di dalam ini, bawa arek dari sekian buku. Ketemu lagi, menang lagi, ketemu yang lagi baru, menang lagi, ketemu yang baru. Oh, kemarin itu salah ya. Kemarin itu saya salah. Ini ada pemahaman baru lagi. Besok menang lagi, ada yang baru lagi. Tidak pernah tuntas gelas itu, tidak pernah penuh. Makanya saya ngajar kepada jenengan ini sudah hampir 3 tahun, hampir 4 tahun berjalan bahasa itu gak pernah bodoh. Tiap minggu itu gak pernah sama. Walaupun membahas satu hal yang sama, itu penjelasannya berbeda. Maksudnya apa? Itu demi masa. Berputar terus, ilmu itu bertambah. Kalau berhenti, berarti ya wis ngono tok. Sesuk ya wis kuno. Gitu. Masa gue bahas ngalor, bahas itu sampai bisa kuno. Apa meneh apik bisa. Wis apa. Sesuk wis enak bisa. Harus ganti baju sekarang yang dikatakan baik itu besok sudah terbarukan. Luas ilmu Allah sehingga harus luas pemahaman kita, disediakan hati kita seperti laksananya lah samud yang tiada batas, tiada tepi, tiada terjangkau.
yang kita temukan, apapun yang kita alami hari ini, contoh besok sampean mangan nasi pecel, iya sih waktu itu enak, aku senang sambal pecel kok, mari ngono bosan, berapa hari sudah bosan, nanti rawon, oh ternyata enakan rawon tuh, betul betul ini sampai ya, yang ini apa kok sampean ngono, jadi terus berjalan, tiada henti, jangan berhenti. Saya pun terus berjalan. Saya ketemu guru mana, terus ditambah. Tidak pernah mengatakan saya punya jamaah sendiri sehingga saya memosisikan diri seperti seorang guru, tidak. Kalau saya bertemu di dalam satu majelis, saya hadapkan saya adalah seorang tamu yang tidak mengetahui apapun. Dimanapun saya tempat akan mengakui bahwa saya adalah orang yang tidak mengerti apa-apa. Sehingga saya mendapatkan apa yang Dia berikan kepada diri saya adalah sebagai utusan dari Allah untuk menyempurnakan, untuk melengkapi apa-apa yang saya tidak paham. Karena kalau pemahaman saya jelas lebih, pemahaman satu orang seperti saya jelas lebih sedikit daripada pahaman 2-3 orang. Pemahaman saya lebih berbeda, lebih baik daripada pemahaman saya lebih jelek dari pemahaman 1, 2, atau 3 atau 4 orang. Pak, Ibu dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah, saya kira cukup sekian. Saya tidak berbicara tentang yang lain-lain, hanya penegasan, mengulang. Jadi kalau jenengan semua berzikir kepada Allah, terus zikir itu bisa jenengan rasakan, sehingga zikir itu mempengaruhi setiap ucap, kata, tingkah laku yang jenengan lakukan. Ini kalau sing wedok sing nesu, sesuk yo nesu, berarti sampean ku mandeg. Karuan saya sesuk nesu, sesuk bojone dipateni lagi bagus. Terus ada perubahan demi masa, berjalan dengan waktu. Bagus. Daripada ini sosok murung-murung, sosok meneh, gak berubah belas. Itu namanya sampeanku, ya sakmono kuwi. Wadahe ya sakmono. Wadahe iku sing ngombo gelaran kok. Digulung ya di lempit. Dan lempit wingi karo lempit saiki ya kudu beda. Ngulungi wingi karo ngulungi saiki ya kudu beda. Jadi selalu berjalan. Berubah katanya Ustaz Kevin Haikal tadi, selalu ada pembaruan. Apa istilahnya anak-anak sekarang itu apa tadi itu kreatif katanya. Nah perlu mulutnya guru itu pakai nih lu Kevin Haikal mantap. Dan lebih masyhur lagi guru itu kan pakai nih. Ya saya kira cukup sekian. Moga-moga apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam kali ini menjadikan satu berkah bagi kita semua. Dengan kita memperingati tahun baru hijrah, kita pun berhijrah dari selama ini kita selalu sendiri, dengan selalu bersama dengan sesuatu selain Allah. Kita belajar untuk hijrah selalu bersama Allah. Semoga apa yang kita bahas hari ini membawa manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in 'ala al-hudayn wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mungkin di sini saya tak lagi panjang lebar menyampaikan
keterangan, penjelasan, pemahaman, penguatan, penegasan. Karena dari Ustaz Kevin Haikal, juga dari Ustaz kita tentunya sudah begitu luas. Kalau kita mau memahaminya sudah begitu luas. Kalau kita mau merenanginya, kalau ibarat lautan itu sudah sangat dalam. Kalau kita mau menyelaminya, jadi keseluruhan itu tergantung pada kita, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita memahaminya, bagaimana kita memaknainya, bagaimana kita menjalaninya, hingga bagaimana kita mendapatkannya, hingga bagaimana kita merasakannya, hingga bagaimana kita memutuskannya, dan hingga kita bagaimana kita menumbuh kembangkannya, hingga berlanjut bagaimana kita memanifestasikannya dalam kehidupan kita, dalam gerak langkah kita, dalam sikap kita, dalam perbuatan kita, dalam ucapan kita, yang kesemuanya itu harus didasari oleh cinta, oleh mahabbatullah wa mahabbatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hingga sempurna perjalanan rasa cinta kita, perjalanan segenap rasa hati diri kita. Apabila perjalanan segenap rasa hati diri kita didasarkan kepada cinta kita kepada Allah, pun juga cinta kita kepada Muhammad Rasulullah. Karena sudah jelas tidak sempurna perjalanan cinta kita kepada Allah apabila tidak sempurna perjalanan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula seterusnya, tidaklah sempurna perjalanan kita kepada Allah dan juga perjalanan cinta kepada Muhammad Rasulullah apabila kita tidak dapat menyempurnakan perjalanan cinta kepada sesama kita, umatnya Rasulullah, makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari